Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 13 Mei 2020 berjudul Doa Menggerakkan Lengan yang Maha Kuasa. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 44 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Mari kita ikuti penjelasannya. Bila timbul pencobaan yang tampaknya tidak dapat diterangkan, janganlah kita mengizinkan kedamaian kita dirusakkan. Betapapun tidak adilnya kita diperlakukan, janganlah nafsu amarah timbul. Sementara dunia terus maju dalam kejahatan, tidak seorang pun dari kita perlu mengelabui diri kita bahwa kita tidak akan mempunyai kesulitan. Tetapi justru kesulitan-kesulitan ini membawa kita ke dalam bilik yang maha tinggi. Kita dapat mencari nasihat dari Dia yang baka dalam hikmat. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan." Ia mengundang kita untuk mempersembahkan kepadanya kebingungan dan keperluan kita dan kebutuhan kita akan pertolongan ilahi. Ia meminta kita supaya segera berdoa. Begitu kesulitan timbul, kita harus mempersembahkan kepada Dia permohonan-permohonan kita yang sungguh dan ikhlas. Oleh doa kita yang mendesak, kita membuktikan keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Kesadaran mengenai keperluan kita memimpin kita untuk berdoa sungguh-sungguh, dan Bapa Semawi kita tergerak oleh permohonan kita. Sering orang yang menderita cercaan atau aniaya karena imannya digoda untuk berpikir bahwa dirinya telah ditinggalkan Allah. Di mata manusia mereka adalah kecil. Kepada semua penglihatan musuh mereka menang di atas mereka. Tetapi janganlah mereka melanggar angan-angan hatinya. Ia yang telah menderita demi mereka itu dan telah menanggung kesusahan dan kemalangannya tidak meninggalkan mereka. Anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendirian atau tanpa pertahanan. Doa menggerakkan lengan yang maha kuasa. Doa telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Kita akan mengetahui apa artinya ini bila kita dengar laporan orang yang mati syahid karena imannya, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Dicatat di dalam buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat 33 dan ayat 34. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan di mana Allah tidak mengadakan persediaan apapun keadaan kita. Kita mempunyai penuntun untuk memimpin jalan kita, apapun kebingungan kita. Kita mempunyai seorang penasehat, apapun kesusahan kita, kedukaan maupun kesunyian. Kita mempunyai sahabat yang bersimpati. Jika dalam kebodohan kita salah langkah, Kristus tidak meninggalkan kita. Suaranya jelas dan tandas dengan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Dicatat di dalam buku Mazmur 72 ayat 12 dan disalin dari buku seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 129 dan 130. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia, dimanapun Anda berada saat ini, untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, khususnya para pendengar yang setia. Saat ini Tuhan, hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Walaupun di tengah kesulitan ini, biarlah mereka tetap melayani umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, semua siswa, dimanapun mereka berada saat ini Bapa, oleh karena mereka sedang diliburkan dengan adanya pandemi COVID-19. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, relawan kesehatan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, di dalam melayani secara kemanusiaan untuk memutus mata rantai berkembangnya COVID-19. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam penjara. Kiranya Tuhan memberkati mereka, lindungi dan pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka juga Tuhan. Hamba menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biarlah mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada yang terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat menemukan metode-metode dan cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan mendengar doa kami dan menjawab sesuai dengan kemurahan dan kehendak-Mu ya Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.